Ya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kalian buka video kali ini. Pada video kali ini, kami dari kelompok Konglory atau Konspirasi Global Cidori ingin menjelaskan tentang studi kasus Redesigning a Website Cheaply and Quickly dari Hua Loret. Ya, langsung saja saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Nama saya Yesario Melindo dengan NIM 71180320. Nama saya Benediktus Promoaji dengan NIM 71180333. Nama saya Fernando Trisno Spandi dengan NIM 71180334. Sekarang saya akan menjelaskan cheaply and quickly dalam membuat desain. Berarti, kita dapat membangun sebuah website dengan dana yang murah serta dalam waktu secepat-cepatnya. Nah, bagaimana caranya? Kita dapat lihat di slide berikutnya. Ya, kita dapat melihat di slide kali ini terdapat 3 fase penting untuk membuat website yang murah dan cepat. Kita dapat melihat fase pertama ada testing competitor website. Fase kedua ada testing 3 different design concept, dan fase ketiga atau terakhir ada testing a single design. Nah, karena keterbatasan waktu, maka diambil 3 fase paling penting untuk kita dapat membuat website yang murah dan cepat. Nah, selanjutnya kita akan membahas fase pertama, yaitu testing competitor website. Nah, kita dapat melihat dalam fase pertama ini ada 3 poin, yaitu dalam fase pertama kita belajar dari kesuksesan dan kegagalan website kompetitor. Kemudian kita menggunakan kuesioner untuk mencari responden-responden kita. Kemudian kita analisa menggunakan grafik agar mudah dipahami dan dibaca. Kita lihat selanjutnya. Ya, pada fase ini kita menggunakan 2 kompetitor perbandingan. Yang kita dapat lihat di kanan slide ada screenshot website Tokopedia dan Shopee yang nantinya kita akan gunakan untuk memperbandingkan. Nah, kenapa kita tidak mendesain sendiri? Karena jika kita mendesain sendiri itu sangat membuang-buang waktu dan membuang-buang biaya. Karena kita menggunakan studi kasus yaitu membuat desain cheaply and quickly, maka kita mengambil saja contoh dari 2 e-commerce ini, kemudian kita akan mendesain lagi desainnya. Nah, selain itu kita dapat melihat tujuan dari tes ini adalah untuk mengidentifikasi elemen-elemen dari setiap desain yang bekerja dengan baik dan elemen-elemen yang tidak bekerja dengan baik, sehingga akhirnya kita bisa menghasilkan desain tunggal yang terbaik dengan aspek terbaik dari semua elemen. Ya, di testing kompetitor website ini kita mengumpulkan datanya menggunakan sebuah kuesioner. Yang nantinya dari kuesioner yang kumpul, kita menggunakan skor dari kuesioner tersebut untuk kita olah lagi dalam sajian grafik agar kita mudah untuk membaca dan mudah untuk memahaminya. Kita juga dapat melihat di sisi kanan atas ada contoh kuesioner yang nantinya kita akan gunakan untuk diisi oleh responden. Kita dapat melihat ada angka dari 1 sampai 7. Yang 1 itu tertulis sangat tidak setuju, dan yang 7 tertulis sangat setuju, dan di bawahnya terdapat 8 kata berbeda. Nah, di sisi kiri 8 kata tersebut terdapat bagian kosong. Nah, nantinya kita akan mengisi dengan angka-angka di atas yang 1 sampai 7 itu kita ambil dan kita letakkan di situ seperti apa yang ada dalam kata-kata itu. Misalnya, website ini kok boring banget gitu, sangat-sangat boring. Nah, nanti kita isi 1. Kemudian, tetapi kok website ini sangat-sangat membantu ya kita isi 7, dan seterusnya. Kita juga dapat mengisi dengan angka yang sama, misalnya boring 1, annoying 1, boleh. Nah, setelah datanya terkumpul, nantinya kita sajikan dalam bentuk grafik seperti di bawah. Nah, dari grafik itu kita menganalisa dan menentukan isu usabilitas pada website kompetitor yang kita gunakan. Setelah testing kompetitor website
dalam fase pertama ini selesai, kita melanjutkan dalam fase kedua. Nah, pada fase kedua ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rio. Oke, kita masuk ke phase yang kedua, yaitu testing 3 different design concept. Nah, di sini memiliki artian kita akan menguji 3 konsep desain yang berbeda. Nah, di sini kita bisa menggunakan 7 partisipan, 7 orang yang akan berpartisipasi dalam pengujian desain ini. Nah, nanti para desainer akan mendesain atau menciptakan desain yang baru yang telah mereka pelajari pada fase yang pertama. Nah, untuk menguji desain yang telah didesain oleh para desainer, kita dapat menggunakan kuesioner yang akan diberikan pada partisipan. Kemudian dari hasil kuesioner tersebut, kita dapat menganalisis hasil tersebut menggunakan grafik, memperhatikan daya tarik dan kredibilitas. Kemudian juga dapat memperhatikan komentar-komentar negatif yang diberikan oleh responden. Kemudian di sini terdapat 3 desain yang berbeda. Desain 1, desain 2, dan desain 3. Kita bisa lihat perbedaannya pada desain 1. Itu merupakan sebuah layout dari website Tumblr, di mana pada sisi kiri cenderung kosong, hanya menampilkan foto profil saja, dan konten diisi pada bagian tengah. Dan desain yang kedua yaitu dari website Facebook. Di kiri terdapat list, dan di tengah sama merupakan isi konten, dan sebelah kanan dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang masih termasuk ke dalam bagian utama, dan ada memang yang merupakan bagian terpisah. Kemudian desain yang ketiga yaitu layout desain dari Twitter. Bagian kiri merupakan profil, tengah yaitu konten, dan kanan list seperti biasa. Dan ini merupakan contoh 3 konsep desain yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk memberikan pertanyaan pada responden, kita dapat menggunakan scorer kuesioner atau kuesioner dengan semantic differential scales, di mana akan terdapat skor yang telah ditentukan untuk setiap desain yang diberikan. Kemudian dari hasil yang diberikan responden tersebut, kita dapat menganalisa dalam bentuk grafik untuk menentukan isu usabilitas pada website kompetitor. Seperti contohnya kita lihat pada gambar kanan atas, di mana itu merupakan contoh kuesioner yang dapat kita berikan pada responden. Di sana terdapat skor dari 1 sampai 7 dari tergantung tingkat kepuasannya. Kemudian di gambar kedua kanan bawah, itu merupakan hasil kuesioner dari responden yang telah diubah menjadi bentuk grafik. Kita dapat menganalisanya. Sebagai contoh, di sini terdapat 3 desain. Nah, secara umum dari hasil grafik ini kita dapat melihat bahwa responden relatif puas dengan ketiga desainnya, desain 1, desain 2, desain 3. Kemudian terdapat perbedaan skor untuk setiap desainnya. Nah, dengan perbedaan skor inilah kita dapat mengetahui mana desain yang memiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi oleh responden. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siapa lagi kalau bukan Benny. Oke, terima kasih Rio. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi. Fase ketiga atau fase terakhir ini adalah testing single design. Jadi saat memasuki fase ketiga ini, tim desainer tentu sudah memiliki desain utama yang kuat. Desain utama ini diperoleh dari fase kedua berdasarkan pada usability testing yang dilakukan. Biasanya saat masuk ke fase ketiga ini terjadi perubahan minor terhadap desain utama itu. Tim desainer akan melakukan usability testing, akan melakukan lagi di fase ini, tetapi dengan jumlah partisipan yang lebih sedikit, yaitu hanya 5 orang. Pada akhir usability testing, partisipan diminta untuk memberikan penilaian kepuasan mereka ketika menggunakan website. Mari kita lihat contohnya. Next slide. Ya, ini adalah contoh dari rata-rata penilaian partisipan terhadap berbagai task yang diberikan. Contoh tasknya seperti watch trailer, find movie review, get ticket, hingga ke find theaters. Nah, sebagai contoh juga, rata-rata success rate untuk semua task ini adalah 92%. Hasil positif ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa desain yang baru
sesuai dengan harapan pengguna. Nah, desain ini juga siap untuk diluncurkan. Oke, sekian presentasi dari kami. Sebagai menutup, kami menggunakan foto dari komparan.com. Pesan yang ingin kami sampaikan adalah, mari bersama-sama mengatasi corona ini. Jangan berlaku seenaknya sendiri. Tetap stay at home, jaga kesehatan, dan terima kasih.